hasil penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal Industri Batu Bata dalam upaya inovasi produk bahan bangunan bermutu baik di Pekon Watu Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Kuncoro. Salah satu usaha pemberdayaan pembuatan batu bata yang ada di Dusun Saribumi, Pekon Watu Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, milik Ibu Harningsi. Awal mula beliau memulai usaha pembuatan batu bata pada tahun 2010. Beliau mendapat ilmu dari saudaranya, sehingga beliau dapat membuka usaha sendiri dan sudah ada satu karyawan beliau yang sudah membuka usaha sendiri dan usaha beliau masih berkembang hingga saat ini. Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini, subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya masyarakat melalui pendekatan, pembelajaran atau yang dapat memampukan dirinya sendiri untuk memecahkan berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Tahap pertama, para karyawan yaitu Ibu Yuni 40 tahun diketahui motivasi bergabung dalam usaha batu bata ini adalah keinginan untuk berubah dengan motivasi awal untuk memperbaiki perekonomian dan dirinya sendiri yang awalnya tidak tahu cara membuat batu bata sekarang bisa membuat batu bata. Perubahan tersebut telah terjadi seiring berjalannya waktu selama Ibu Yuni bekerja di usaha batu bata milik Ibu Harningsi. Selanjutnya, siklus 2, melepaskan halangan-halangan. Tahap kedua, ada beberapa faktor penghalang bagi Ibu Yuni ketika awal bekerja. Banyak yang menganggap bahwa adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, beranggapan bahwa kaum perempuan adalah kaum lemah, jadi dianggap remeh ketika bekerja, apalagi bekerja sebagai kuli bata. Hingga akhirnya beliau merasa harus membebaskan dirinya sendiri. Budaya menganggap bahwa derajat kaum perempuan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki, dan beranggapan bahwa derajat perempuan dan laki-laki setara. Sehingga beliau bekerja di usaha batu bata milik Ibu Harningsi terus berinovasi dan terus berkembang. Selanjutnya, siklus 3, rasa memiliki bertambah. Sejak Ibu Yuli bekerja di usaha batu bata, beliau dimotivasi dan diajarkan cara pembuatan batu bata bermutu baik dalam rangka menemukan bakat beliau untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara mengadoni batu bata, mencetak batu bata, menjemur batu bata, dan juga membakar batu bata. Hal inilah yang menumbuhkan rasa memiliki dalam diri Ibu Yuni, sehingga beliau merasa harus tanggung jawab dengan pemberdayaan yang sudah dijalankannya. Selanjutnya, siklus 4, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Keinginan karyawan Ibu Yuli untuk belajar dan terus berkembang membuat proses pemberdayaan ini memakan hasil, di mana keterampilan dan pengetahuan beliau berkembang secara optimal dan mampu diterapkan. Hal ini membuat Ibu Yuni memiliki peran yang lebih luas seperti cara mengadoni batu bata, mencetak batu bata, menjemur batu bata, lalu membakarnya. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab yang semakin luas dan peran yang harus terus dikembangkan. Selanjutnya, siklus 5, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap kelima, menurut Ibu Yuni, beliau mengatakan bahwa dia sudah mencapai target yang diinginkan seperti hasil produksi batu bata yang banyak dan menjual batu bata yang sudah disesuaikan dengan target dan juga menciptakan batu bata yang bermutu baik sehingga menciptakan batu bata yang berkualitas bagus hingga bisa bersaing dengan tempat pembuatan batu bata lainnya. Dan juga sebelumnya Ibu Yuni tidak memiliki penghasilan tetap, sekarang sudah memiliki penghasilan tetap. Selanjutnya, siklus 6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya.
perbedaan sebelum bekerja dan sesudah bekerja, yaitu mampu bertambahnya keahlian dan kemampuan yang awalnya tidak bisa meningkatkan perekonomian, sehingga memiliki peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga Ibu Yuni merasa dirinya lebih percaya diri dan ekonominya meningkat dan juga mendapatkan ilmu sehingga memberikan kesan terhadap dirinya sendiri. Dan selanjutnya siklus yang terakhir, siklus 7, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Proses pemberdayaan yang telah dijalankan Ibu Yuni mendorong beliau untuk berkembang lagi ke depannya karena sudah memiliki keterampilan dan kemampuan. Setelah mampu menghasilkan target yang sesuai dengan pembuatan batu bata yang telah dijalankannya selama bekerja, Ibu Yuni berencana untuk membuat usaha batu bata sendiri ke depannya jika sudah memiliki modal. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah satu cara yang dipilih untuk menggali kemampuan dari masing-masing masyarakat dalam mewujudkan harapan yang diharapkannya. Menurut Ibu Harningsih, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 5 strategi yang biasanya disebut dengan 5P, yaitu sebagai berikut. 1. Pemukiman. Sebagai agen pemberdaya usaha batu bata milik Ibu Harningsih, beliau selalu memberikan motivasi mengusahakan suasana kerja dengan nyaman, cara memiliki komunikasi yang baik antar pemilik usaha dan karyawan. Jika terdapat masalah atau keteledoran, maka Ibu Harningsih sebagai pemilik usaha selalu bermusyawarah untuk mencapai solusi yang terbaik. Jika solusi yang dihasilkan bisa membawa kebaikan, maka solusi tersebut dijadikan ilmu baru bagi pemilik usaha. Ibu Harningsih juga berhasil melepaskan halangan-halangan yang dihadapi karyawannya. 2. Penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab yang dimiliki karyawan dalam memecahkan masalah dan menciptakan kualitas batu bata yang bermutu, sehingga penguatan yang diberikan agen pemberdaya Ibu Harningsih kepada karyawannya memberikan dampingan dalam proses pembuatan batu bata. Proses pendampingan ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan para karyawannya, dan di sisi lain juga untuk melatih tanggung jawab para karyawan dengan tugasnya masing-masing. 3. Perlindungan. Seperti Ibu Harningsih, dalam proses pembuatan batu batanya melalui pengolahan yang lumayan cukup panjang sehingga menghasilkan batu bata berkualitas baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dan daya jual yang sesuai target, yang artinya agen pemberdaya dapat melakukan perlindungan terhadap usaha yang dijalankannya dengan memberikan target terhadap karyawan-karyawannya. 4. Penyokongan. Penyokongan yang diberikan Ibu Harningsih kepada karyawannya adalah dengan memberikan pelatihan dan dampingan kepada karyawan yang baru memulai bekerja. Pendampingan ini bertujuan untuk mengembangkan skill membuat batu bata, karena membuat batu bata tidak bisa asal-asalan dan terus didampingi hingga bisa membuat batu bata dengan kualitas yang baik. Berbagai usaha penyokongan ini dilakukan dalam upaya untuk peningkatan keterampilan dan peran dari karyawannya. Dan yang terakhir, 5. Pemeliharaan. Demi memelihara usaha yang terus berada di dalam kondisi yang kondusif dalam mencapai target penjualan yang sesuai, Ibu Harningsih selalu memantau para karyawannya. Selain untuk terus tetap meningkatkan kualitas usaha batu batanya hingga bisa bersaing dan dapat memenuhi target penjualannya dengan hasil yang cukup memuaskan dalam memberdayakan karyawan yang bekerja, dan juga berhasil menantang dirinya dengan menciptakan batu bata kualitas yang baik. Pandangan masyarakat. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa dengan adanya usaha batu bata ini, beliau merasa senang dan tidak merasa rugi. Oleh masyarakat setempat, dengan adanya usaha batu bata ini justru membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di usaha batu bata ini. Ibu Narti, 50 tahun, juga mengatakan bahwa usaha tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Yang awalnya, usaha tersebut adalah usaha kecil yang hanya dikerjakan oleh pemiliknya tanpa adanya karyawan yang membantu dan hanya menggunakan cara manual, yaitu dengan diinjak-injak. Berbeda dengan sekarang yang sudah memiliki beberapa karyawan dan sudah menggunakan mesin untuk menghaluskan tanah. Dengan adanya industri batu bata ini sangat memudahkan masyarakat sekitar yang ingin membuat atau membangun rumah karena tidak perlu jauh-jauh untuk membeli batu bata.
Kesimpulan dari segala penjabaran melalui latar belakang yang memuat siklus-siklus pemberdayaan dan melalui pembahasan yang memuat strategi pemberdayaan 5P mengenai pemberdayaan masyarakat lokal melalui industri batu bata dalam upaya inovasi produk bahan bangunan bermutu baik di Pekon Watu Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, yaitu upaya pemberdayaan dilakukan oleh Ibu Harningsi mampu memberikan sebuah wadah yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengembangkan skill dan keterampilan dalam membuat batu bata. Pemberdayaan masyarakat lokal pada industri batu bata ini telah berhasil memberdayakan masyarakat dalam upaya inovasi bahan bangunan bermutu baik. Yang awalnya para karyawan tidak memiliki keterampilan dalam membuat batu bata hingga akhirnya memiliki skill membuat batu bata kualitas bermutu baik dan mampu bersaing dengan usaha batu bata lainnya. Selain itu juga menambah penghasilan bagi karyawan yang awalnya tidak memiliki penghasilan tetap sekarang jadi memiliki penghasilan tetap.